Apa kabar semuanya? Thank you buat sambutannya, thank you buat kerinduan untuk mendengarkan firman. Buat saya kehormatan juga bisa melayani di sini. Dan saya akan langsung, saya slide-nya udah dikasih ya. Nah itu dia. Oke, saya kasih pemikiran judul adalah Who am I? Siapa saya? Karena kalau kita belajar tentang gambar diri itu bicara tentang siapa saya menurut saya. Banyak orang nanya ini, menurut lu gue gimana? Menurut lu gue gimana? Dan kita menggantungkan diri sama pendapat orang tentang menurut lu gue gimana? Padahal itu bukan gambar diri. Itu justru menunjukkan gambar diri yang salah. Waktu kita terus nggak bisa menyatakan siapa saya, who am I? Kita nggak bisa dengan jelas mengatakan siapa saya. Dan kita kan, wah gue juga bingung kalau who am I, menurut lu deh, menurut lu gue gimana? Sekali lagi, itu menunjukkan sebuah gambar diri yang belum sehat. Slide berikutnya di Amsal 23 ayat 7 bilang begini, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Kenapa gambar diri penting? Kenapa who am I itu penting? Who am I itu penting? Karena gini, siapa saya menurut saya, itu yang akan menentukan hidup kita. Karena Amsal bilang nih, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Seperti orang menganggap bagaimana dirinya sendiri, demikianlah dia akan jadi. Anggap ya, kalau saudara anggap diri saudara, saya kurang pintar sih, ya saudara akan selamanya akan berlaku seperti orang yang kurang pintar. Kalau saudara merasa diri saudara jelek, maka saudara akan berlaku bahwa dirimu jelek. Kalau saudara merasa diri saudara gagal, maka saudara akan berlaku bahwa diri saudara gagal. Kalau saudara menganggap dirimu lebih hebat dari orang lain, maka engkau akan berjalan sebagai orang yang sombong. Seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Nah, gambar diri itu, slide berikutnya, sekali lagi, siapa saya menurut saya. Bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Itu gambar diri. Suatu kali saya jalan sama Philip Mantova, yang saya paling ingat, suatu kali dia bikin teka-teki, dia bilang ini, siapa murid kesayangan Tuhan? Siapa murid kesayangan Tuhan? Kita jalan bertiga sama Pastor Mil, satu lagi wakilnya, associate pastornya Philip Mantova. Pastor Mil bilang begini, Petrus, salah. Yohanes pasti jawabannya, salah. Siapa lagi? Disebut semua, Petrus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yahya, terus sampai akhirnya perjanjian lama semua disebut, Daud dan semuanya, salah-salah terus. Saya duduk di bangku belakang dan saya sebetulnya bilang bahwa Andi Setiawan, murid kesayangan Tuhan Yesus. Tapi saya nggak keras-keras. Akhirnya Pastor Mil nyerah, lalu Philip Mantova bilang ini, Philip Mantova. Menurut Philip Mantova, murid kesayangan Tuhan adalah Philip Mantova. Menurut saya, menurut Andi Setiawan, murid kesayangan Tuhan adalah Andi Setiawan. Siapa paling benar? Menurut saya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Siapa yang lebih benar sih, nggak ada. Tapi itulah gambar diri saya. Itulah gambar diri Philip Mantova. Kalau menurut saudara, siapa murid kesayangan Tuhan Yesus? Alkitab menyebut siapa? Alkitab menyebut siapa? Yohanes. Ada 5 ayat kalau nggak salah yang bilang begitu. 5 ayat yang menceritakan bahwa Yohanes adalah murid kesayangan Tuhan. Coba saudara cari ayatnya nanti. Saya mau tanya, siapa yang nulis 5 ayat tadi? Semuanya yang nulis Yohanes. Jadi hanya Yohanes yang bilang bahwa dirinya adalah murid yang paling disayang Tuhan. Hanya Yohanes loh yang bilang. Kalau suatu hari ketemu Petrus nanti di alam kekekalan nanti terus Opa Petrus, betul ya Yohanes itu yang paling disayang Tuhan dulu. Mungkin Petrus akan shock dan kaget. Kata siapa? Mungkin menurut Petrus, murid kesayangan Tuhan adalah Petrus. Ya kan? Karena yang bilang Yohanes murid kesayangan Tuhan, sekali lagi, hanya Yohanes. Kalau sudah tanya menurut saya Andi Setiawan. Philip Mantova bilang, Philip, saya mau nanya, menurut saudara yang mana yang benar? Philip atau saya? Mungkin ada yang bilang, tapi kan Pastor Philip mujizatnya lebih banyak. Buat saya, oh ya, itu nggak menentukan dia lebih disayang sama Tuhan. Kalau sudah tanya, apakah saya yakin doa saya didengar Tuhan? Oh iya. Manjur mana doa saya sama doa Philip? Saya nggak yakin doa Philip lebih manjur dari doa saya.
Saya tidak yakin doa Philip lebih didengar daripada doa saya. Kenapa? Saya juga murid kesayangan Tuhan. Saya yakin saya sama didengarnya sama Philip. Dan saya juga yakin sebetulnya saudara juga sama didengarnya daripada doa saya dan doa Philip. Tapi pertanyaan saya adalah gini, menurut saudara sendiri bagaimana? Menurut kamu sendiri gimana? Ada banyak orang nggak yakin doanya didengar Tuhan. Ada orang, jangan saya yang doa deh. Tolong doain saya. Kenapa perlu didoain orang? Betul, kita perlu saling mendoakan. Tapi gini, seringkali kita merasa perlu didoakan orang karena menurut saya, doa saya tidak didengar Tuhan. Doa saya tidak terlalu powerful. Kalau sudah tanya saya yakin doa saya powerful. Walaupun mujizat lebih banyak Philip, tapi saya sangat yakin doa saya powerful karena doa saya didengar Tuhan. Kenapa? Karena saya anak Allah. Karena saya adalah anak kesayangan Tuhan. Itu saya, menurut saya. Dari mana saya dapat ini? Nanti kita akan belajar. Pertanyaan saya sekarang ini, saya nggak mau bahas siapa saya menurut saya. Saya pengen tanya, siapa Anda menurut Anda? Siapa Anda menurut Anda? Siapa dirimu menurut dirimu sendiri? Jangan kata orang. Kata orang sih, kata komunitas saya, kata sahabat saya nggak mau dengar kata sahabatmu apa. Hari ini saya bukan mau tahu apa yang kata orang tuamu bilang tentang dirimu. Yang saya pengen tahu adalah apa yang kamu bilang tentang dirimu sendiri. Bagaimana caramu memandang dirimu, karena itu yang akan menentukan kehidupanmu. 4 sumber, slide berikutnya, 4 sumber gambar diri yang saudara bisa dapat dari orang terdekat. Dari bisa orang tua, bisa teman, bisa komunitas, bisa sosial. Sosial itu masyarakat. Masyarakat lebih luas akan mencap siapa kita. Ya kan? Bisa 4 sumber, yang ketiga apa? Diri sendiri. Dirimu sendiri bilang apa? Juga ada sumber yang keempat, Tuhan. Ada dong sumber iblis? Ada, tapi saya nggak mau. Biasanya iblis akan bicara lewat orang terdekat. Iblis bisa bicara lewat sosialmu, masyarakat. Iblis bisa bicara tentang lewat dirimu sendiri kepada kamu. Yang pasti iblis tidak bisa memakai Tuhan untuk bicara. Tapi 3 ini bisa dipakai iblis untuk menyampaikan idenya. Misalnya, orang cantik, ini sosial ya, masyarakat. Orang cantik itu kalau putih, langsing, nah gitu. Hidungnya mancung, runcing, ya kan? Rambutnya begini. Langsung kita merasa gini, saya nggak cantik. Kata siapa kamu nggak cantik? Kata siapa kamu nggak cakep? Tanpa sadar kita termakan sama penilaian masyarakat tentang apa itu cantik, apa itu ganteng. Setuju? Suatu kali kami lagi ada acara, ada utusan dari Papua datang. Ada utusan dari Papua, rombongan Papua datang. Tim saya cukup banyak, waktu itu jadi panitia di Bandung, itu acara se-Indonesia. Lalu tiba-tiba ada rombongan Papua datang. Dan bilang begini, boleh nggak sekretaris Bapak kami bawa pulang ke Papua untuk menjadi istri dari kepala suku kami? Kenapa? Sudah tahu yang diminta yang mana? Wanita yang di antara kami yang paling gemuk. Kenapa? Buat orang Papua, semakin gemuk wanita, semakin cantik. Nah, saudara, nggak maksudnya? Beda cara pandang. Kita mungkin ketawa. Kalau kalian ketawa di depan orang Papua, kalian menyinggung mereka. Kenapa ketawa? Nggak maksud saya? Nah, jadi jangan gantungkan pendapatmu sama sosial masyarakat punya kata-kata. Ya kan? Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 4 ayat 3-4. Ini Paulus. Paulus bilang ini, bagiku sedikit sekali artinya. Atau apa? Paulus mau bilang ini, saya nggak pusing. Entah aku dihakimi oleh kamu mau menilai aku, saya nggak mau pusing tentang itu. Atau oleh suatu pengadilan manusia, atau sosial masyarakat mau bilang apapun tentang aku nggak pusing. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Bahkan aku juga nggak mau menilai diriku sendiri. Sebab, kata Paulus, aku memang nggak sadar akan sesuatu. Memang aku akui, katanya gitu. Aku tidak tahu akan banyak hal. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Terus apa yang Paulus mau dengar? Dia, Tuhan yang menghakimi aku. Dialah Tuhan. Dengan kata lain, Paulus mau bilang ini, aku nggak mau pusing, kamu mau ngomong apa tentang aku?
Dia bilang sama murid-muridnya loh, jemaat loh, aku juga nggak mau pusing, pengadilan manusia atau sosial masyarakat bilang apa tentang aku. Bahkan aku juga nggak mau menilai diriku sendiri. Tapi aku mau menggantungkan penilaianku kepada Tuhan. Dia yang menghakimi aku, dialah Tuhan. Jadi dari 4 sumber tadi, coba boleh dikembali ke slide berikut sebelumnya. Dari 4 sumber tadi, Paulus nggak mau pusing sama 3 tadi, Paulus cuma mau dengar yang keempat. Tuhan mau bilang apa tentang saya? Tuhan bilang apa tentang saya? Ya. Nah, kalau saudara lihat gini, slide berikutnya, gambar diri itu rusak kapan? Kapan gambar diri rusak? Waktu seseorang merasa tidak dicintai. Waktu seseorang merasa tidak berharga. Waktu seseorang merasa tidak berguna. Saat itulah gambar diri kita, termasuk saya, pasti rusak. Nah, masalahnya gini, dalam perjalanan waktu, keluargamu boleh keluarga yang harmonis sekali. Kamu boleh punya banyak hal yang orang-orang yang mencintaimu, komunitas yang mencintaimu, tapi sepanjang perjalanan hidup kita, kita semua termasuk saya, pasti pernah merasakan rasa tidak dicintai. Ditolak, dibenci, dijauhi, itu yang pertama. Yang kedua, kita semua pasti pernah merasa tidak berharga. Pasti pernah. Pasti pernah merasa tidak berharga. Kita pasti pernah mengalami pengalaman-pengalaman merasa tidak berguna. Perasaan gagal, perasaan tidak berguna. Bukan cuma kita, Tuhan Yesus pun mengalami hal ini dalam perjalanan hidupnya. Setuju? Jadi selama hidup di dunia, semua orang pasti mengalami. Dengan kata lain, sepanjang hidup di dunia, semua orang, bukan cuma dirimu, pasti pernah merasakan gambar diri yang rusak. Jadi jangan merasa dirimu yang paling, wah saya paling, no. Semua orang pasti pernah merasa gambar diri yang rusak. Kalau saudara bilang, oh saya tidak pernah, maka saudara sedang tidak mengenali dirimu sendiri. Nah, maksudnya? Kalau orang bilang, oh saya nggak pernah luka gambar diri. Maka saudara, yang Paulus bilang nih, aku tahu aku tidak sadar akan sesuatu. Kamu sedang tidak sadar apa yang kamu alami. Ya, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sedang luka. Ada orang begitu sombongnya, dia nggak sadar sebetulnya dia sedang terluka. Ada orang begitu mindernya, dia nggak sadar bahwa dia sedang terluka. Nanti kita akan terus pelajari, saya harap saudara akan terus mendapatkan ini buat diri kita masing-masing. Jangan berpikir buat orang lain, oke? Dalam pelajaran ini jangan berpikir, oh ya dia gitu dia, oh jangan. Saudara sedang gagal kalau begitu. Saudara harus belajar mengorek hatimu sendiri. Kalau mau dipulihkan, jangan menilai orang lain. Koreklah hatimu sendiri. Temukan apakah di hati kita masih ada sesuatu yang salah atau benar. Coba lihat ini, rasa dicintai, rasa berharga, rasa berguna. Sebetulnya tiga-tiganya itu, kalau kita bergantung pada manusia, oh enggak kok, saya punya pacar yang sangat mencintai saya, menganggap saya berharga, dan menganggap saya berguna. Saudara tinggal tunggu waktu, suatu hari dia akan mengecewakan saudara. Pasti. Pasti. Oh enggak, orang tua saya luar biasa. Saudara akan tunggu waktu suatu hari, saudara akan kecewa dengan orang tuamu. Pasti. Kalaupun orang tuamu sampai akhir tidak mengecewakan, saya mau beritahu, waktu dia dipanggil Tuhan, engkau akan merasa kehilangan orang yang merasa gini, wah saya kehilangan orang yang selalu mencintai saya. Perhatikan baik. Kalau kita menggantungkan semua ini pada sesuatu yang ada di dunia, maka semuanya akan hilang. Semuanya pasti akan hilang. Tinggal tunggu waktu. Oh, tapi teman-teman saya sayang sama saya kok. Suatu kali temanmu akan hilang. Entah lewat umur nanti suatu kali, atau lewat suatu kali mereka harus pindah kota karena pekerjaan, karena sekolah dan sebagainya. Ya kan? Karena berkeluarga dan semuanya. Tapi kalau kamu menggantungkan itu, maka kamu akan goyang. Hidupmu akan goyang. Karena orang yang mencintai kamu pergi. Karena orang yang membuat dirimu rasa berharga, tidak ada. Karena orang yang membuat dirimu merasa berguna, nggak ada lagi. Bisa kamu yang pindah kota, bisa mereka yang pindah kota. Bisa juga persahabatan yang berakhir, bisa juga kematian yang terjadi. Setuju ya? Jadi semua orang akan mengalami gambar diri yang rusak. Sebetulnya tiga-tiganya hanya bisa dipenuhi dalam satu pribadi, yaitu Tuhan. Setuju? Hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Tapi lihat,
Tidak semua orang berhasil melihat ini. Walaupun kita sudah pelayanan lama. Walaupun saudara kuat sekali doanya. Oh enggak, Pastor. Saya berdoa sehari bisa 2 jam, 3 jam. Enggak jamin loh orang yang berdoa panjang itu gambar dirinya benar. Coba kita lihat. Slide berikutnya. Nah, lewat waktu, sudah lihat itu, ada gambar panah ke atas. Yang setelah orang bertobat, lewat waktu. Maka ada growing awareness of God's holiness. Akan semakin muncul kalau sudah terus bertumbuh. Harusnya saudara semakin sadar betapa kudusnya Tuhan, betapa sempurnanya Tuhan, betapa ajaibnya Dia, betapa tidak bercacatnya Dia, dan justru semakin lewat waktu juga kita akan lihat ke bawah tuh, growing awareness of my flesh and my sinfulness. Kita akan semakin sadar bahwa saya tidak sempurna, saya penuh kekurangan, saya penuh dengan kelemahan. Saya nggak tahu berapa tahun kalian sudah ikut Tuhan, saya sudah 30 tahun. 30 tahun. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Dan sampai hari ini saya semakin sadar bahwa masih ada keinginan berdosa, masih ada dosa dalam diri saya, masih ada kedagingan yang kuat dalam diri saya. Yang saya pikir gila. Nggak tambah baik saya dibanding dulu. Tidak tambah baik dibanding dulu. Nah, kalau kita gagal melihat, lihat ini udah potensi untuk gambar diri rusak. Bahwa saya orang yang gagal. Saya orang berdosa. Saya nggak ada harapan. Lihat itu, saya punya potensi untuk menilai diri saya seperti itu. Kalau saya tidak berhasil melihat salib Kristus mengisi semua jarak di antara saya dengan Tuhan. Lihat itu, gambar salib ini tidak makin besar. Gambar salib ini justru semakin kecil. Ada banyak orang merasa gini, ya Tuhan sudah mati buat saya tahu sekali Pastor, Tuhan sudah mati, Tuhan luar biasa kasihnya. Tapi lihat ini, kalau saudara gagal melihat salib Tuhan makin besar, maka yang saudara justru, Tuhan sudah mati buat saya, sekarang giliran saya, yang saya harus mempersembahkan hidup saya sebaik-baiknya, tanpa cacat celah buat Tuhan. Dengan cara apa? Religion. Kegiatan beragama, pelayanan. Pelayanan, itu membuat apa? Kenapa kamu pelayanan begitu rupa? Kalau pelayanan bukan lahir dari ucapan syukur, tapi pelayanan lahir dari rasa harus. Kalau enggak, nanti Tuhan tolak saya. Kalau enggak, nanti Tuhan marah. Kalau enggak, nanti Tuhan... Nah, maka itu lahir dari gambar diri yang salah. Itu lahir dari kekosongan. Karena kita gagal melihat salib Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Pelayanan tidak membuat Tuhan tambah sayang sama saudara loh. Perhatikan baik. Pelayanan tidak membuat Tuhan tambah sayang sama saudara. Jadi kalau saudara berpikir saudara pelayanan supaya Tuhan tambah sayang, saudara pelayanan supaya Tuhan mengabulkan doamu, supaya masa depanmu dijaga Tuhan, maka saudara sebetulnya sedang melecehkan salib Kristus. Ada yang lewat moralism. Mungkin apa? Moralism berbuat baik semua kan? Tujuannya supaya diterima Tuhan. Ada yang lewat perpuluhan. Saya mau nanya, kalau kamu nggak perpuluhan gimana? Ada seorang pendeta bilang sama saya gini, aduh gila, mobil gue keserempet. Mobil baru BMW, keserempet. Terus istrinya bilang, kata gue juga, lu perpuluhan jangan ditahan. Lu. Terus dia bilang, gue tunda perpuluhan 2 minggu di mobil gue keserempet. Saya cuma lihat dia dengan kasihan pendeta loh. Dan saya bilang ini, itu Tuhan yang lu kenal. Telat perpuluhan 2 minggu, mobil lu diserempet orang. Kalau telat sebulan, apa yang terjadi sama lu? Ketimpa pohon dong. Telat 2 bulan apa? Kegilestum dong. Sampai lu 3 bulan nggak kasih perpuluhan apa? Mati dong masuk neraka. Saya mau beritahu, kita pikir kita rohani waktu kita berpikir begitu. Padahal kamu sedang menganggap Tuhan seperti preman. Yang kalau nggak dikasih uang, ngamuk. Itu kenapa sih bilang, kamu melecehkan salib Kristus. Kamu melecehkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Kamu melecehkan kasih Tuhan, kamu anggap Tuhan kasihnya sebatas uangmu. Makin besar kamu persembahan, makin Tuhan sayang. Saya mau tanya, kenapa kamu tepuk tangan, kenapa kamu menyanyi? Oh, supaya Tuhan senang. Kamu anggap Tuhan gila hormat. Hei, Tuhan senang gitu. Emang Tuhan kayak kita yang bilang, "Waduh, lu cantik deh, lu ganteng deh." Oh, kita senang langsung. Oke, kamu minta apa saya kasih. Tuhan gitu. Tuhan gila hormat seperti itu.
Tuhan haus pujian. Kalau ditepukin tambah keras, tepuk tangan lebih keras. Song leader suka kurang keras, lebih keras, tambah keras kita. Terus Tuhan langsung hidungnya besar. Waduh, berkat, berkat, berkat. Begitu. Kenapa? Kenapa kok Tuhan berkati? Karena saya senang dipuji-puji. Oh gila, Tuhan gila pujian. No. Ada yang salah dengan pengertianmu tentang Tuhan. Kamu sedang melecehkan kasih Tuhan. Tuhan tidak bisa tambah sayang sama kamu. Saya mau ulang. Tuhan tidak bisa tambah sayang sama kamu. Karena dia sudah mengasihimu dengan yang terbaik. Buktinya di atas kayu salib. Kamu hari ini melayani atau tidak melayani, itu tidak mengubah kasih Tuhan yang sempurna adalah buat kamu. Kamu hari ini berdoa atau tidak berdoa, itu tidak merubah kasih Tuhan. Kamu hari ini baca Alkitab, nggak baca Alkitab, itu tidak merubah kasih Tuhan sama kamu. Dia tetap memilih untuk mati buat kamu. Oke, kalau saudara isi dengan hal-hal lain selain salib Kristus, maka yang muncul yang bawah ada rasa guilt, fear, shame, insecurity, despair. Ada rasa bersalah, tertuduh, takut, malu, minder, insecure. Kita rasa takut masuk neraka, kita takut despair, kita merasa ditolak, takut ditinggal sama Tuhan. Makanya khotbah akhir zaman selalu penuh. Kenapa? Karena orang Kristen selalu merasa insecurity. Selalu insecure sama Tuhan. Kenapa? Takut ditinggal Tuhan, takut nggak diangkat Tuhan. Dan saya mau beritahu, sekali lagi, itu pelecehan terhadap kasih Tuhan. Kenapa kamu merasa takut tidak diangkat kalau akhir zaman datang? Karena kamu nggak yakin siapa diri kamu. Kenapa kamu merasa kamu harus pelayanan segiat-giatnya supaya Tuhan sayang kamu? Karena kamu nggak yakin Tuhan sayang kamu. Kamu nggak yakin siapa diri kamu. Kamu merasa kamu harus membayar supaya kamu bisa jadi anak Allah. Karena kamu nggak yakin siapa diri kamu. Kamu nggak yakin bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Kamu nggak yakin bahwa kamu disayang Tuhan. Sehingga kamu harus melakukan sesuatu. Teman saya, kalau kalian suka ikut inisiasi, mungkin kalian tahu yang namanya Budi Hermawan. Seorang pengkhotbah juga, seorang yang luar biasa. Dulu luar biasa sekali, sangat disiplin ikut Tuhan. Suatu kali dia di Amerika menjadi tokoh kegerakan di sana. Ternyata dia depresi. Waktu dia depresi, dia diantar ke seorang psikolog, profesornya suruh dia datang seorang psikolog yang sangat cinta Tuhan. Diwawancara, diajak konsultasi semua, akhirnya psikolog ini bilang ini, oke, Budi, mulai hari ini, pakai bahasa Inggris pastinya ya, tapi saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Budi, mulai hari ini kamu nggak usah baca Alkitab. Kamu berhenti pelayanan, kamu nggak usah berdoa. 6 bulan. What? Masa kok? Terus nanti gimana? Jangan, kamu jangan paksa. Karena kamu pelayanan selama ini, kamu baca Alkitab selama ini, kamu berdoa selama ini, itu kamu lakukan dengan pengertian yang salah. Kamu pikir kalau kamu nggak lakukan itu, Tuhan membenci kamu. Psikolog ini ajarin, yuk kamu belajar punya gambar diri yang benar. Diajarin sama dia, diajarin tentunya. Saya cuma singkat aja ya, itu kan konseling yang bertahun-tahun. Tapi intinya diajarin siapa dirimu sebenarnya. Gambar diri yang benar. Dan 6 bulan, teman saya ini, seorang pendeta pengkhotbah juga, disuruh berhenti pelayanan, disuruh berhenti penginjilan, disuruh berhenti berdoa karena dia penginjilan setiap hari. Karena kalau nggak penginjilan, dia merasa tertuduh, merasa bersalah. Dia suruh berhenti 6 bulan. Di situ dia menemukan bahwa Tuhan tetap mencintai saya, walaupun saya tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena sekarang saya tahu siapa diri saya yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Roma 5, slide berikutnya. Lihat ini. Saya menunjukkan bahwa kita itu dicintai. Alkitab bilang ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, menunjukkan cintanya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk dirimu. Ketika dirimu masih berdosa, kamu nggak bikin apa-apa juga Tuhan udah memilih mati buat kamu kok. Kenapa? Karena itulah cintanya Tuhan pada kamu. Itu buktinya bahwa kamu dicintai. Bukan karena apa yang kamu beri, bukan karena apa yang kamu buat. Kamu dicintai
Karena dirimu anak Allah. Karena saya dicintai. Karena saya adalah anak kesayangan Tuhan. Kenapa saya ubah jadi saya? Perhatikan nggak? Saya nggak bilang dirimu. Karena itu hasil perenungan saya terhadap firman Tuhan ini. Dari sini saya tahu, saya adalah anak Allah. Sehingga saya mau kayak apapun juga, Tuhan tidak bisa tidak mencintai saya. Karena saya anaknya. Kenapa jadi saya? Karena saya nggak tahu bagaimana dengan dirimu. Apakah dirimu yakin bahwa engkau anak Allah? Anak itu akan dicintai karena dirimu anak Allah. Anak itu dicintai bukan karena apa yang dia buat. Tapi orang tua saya nggak gitu, Pak Andi. Oh, orang tuamu tidak sempurna, makanya saya bilang, kalau kamu menggantungkan gambar dirimu sama apa yang ada di dunia, maka kamu pasti terluka, maka kamu pasti kecewa. Karena dunia selalu tukar. Tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini. Kamu disayang, kamu harus berbuat sesuatu. Kamu dipuji, kamu harus berbuat sesuatu. Betul? Tapi Tuhan nggak begitu. Ayat berikutnya, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Lihat ini. Kamu berharga di mata Allah. Sorry, saya masih salah susunannya. Berikutnya lagi. Susunannya kebalik di slide-nya. Slide berikutnya ini. Sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas atau perak. Slide berikutnya. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu tuh. Betapa berharganya diri saya. Saya tahunya dari mana? Apa kata Tuhan tentang saya? Tuhan bilang, Tuhan nggak tebus saya dengan emas dan perak. Itu aja udah mahal. Tapi Tuhan bilang nih, aku memberikan darahku sendiri buat kamu. Itu membuat saya sadar nih, coba renungkan baik-baik. Berapa harga diri saya? Berapa miliar? Nggak terbayar dengan miliar. Triliun, nggak terbayar. Sampai Tuhan, saya dinilai berharga, seharga nyawa Tuhan sendiri. Kalau Tuhan punya nyawa. Lengkap maksud saya? Seberharga kehidupan Tuhan sendiri sampai dia mau menukarkan hidupnya. Kalau ini kan sebagai manusia waktu di dunia, dia menukarkan hidupnya untuk mendapatkan hidup saya. Berarti saya harganya dihargai Tuhan sama berharganya dengan dirinya sendiri. Itu saya loh. Makanya saya mau bilang, siapa murid paling disayang sama Tuhan? Dengan yakin saja, Andi Setiawan. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Jelas saya sangat disayang Tuhan. Sampai dia memberikan darahnya, nyawanya sendiri buat saya. Dia nggak bayar, suruh orang bayar. No. Dia nggak bayar, udah pakai emas. No. Dia bayar dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan saya kembali. Terus saya mau bilang, orang lain lebih disayang daripada saya? Nggak bisa. Terus kalian mau bilang, Philip Mantova lebih disayang daripada saya? Mana ada, omong kosong itu. Alkitab bilang Tuhan sangat sayang sama saya. Saya nggak tahu sekali lagi, apakah kamu bisa melihat firman Tuhan yang bicara untuk dirimu. Saya nggak bisa gantikan ya, kalian harus merenungkan ini. Mungkin nggak bisa malam ini, mungkin nggak bisa bulan ini, mungkin setahun ini kamu nggak dapat, tapi saya harap one day kamu dapat ini. Bukan kata saya, bukan kata orang, tapi kata Tuhan. Apa tentang kamu? Slide berikutnya, yang tadi, yang salah tadi itu. Salah. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, satu lagi salah, kebalik. Yang terakhir berarti, ayat terakhir tadi. Masih ke bawah lagi. Nah, itu tadi. Mana ya? Sorry. 1 Petrus 2 ayat 9, yang tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, ini dia. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau kamu merasa tidak berharga, ini yang firman Tuhan bilang. Kamu tuh bangsa yang terpilih.
Kalau kamu merasa nggak berguna, aduh saya nggak ada gunanya. Tuhan bilang apa tentang kamu? Tuhan bilang, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu tuh imamku yang rajani. Imam artinya orang yang berhak mendengar suara Tuhan dan didengar Tuhan. Makanya tadi saya bilang, saya nggak yakin doa Philip lebih didengar Tuhan. Kenapa? Alkitab bilang saya imamat yang rajani loh. Saya loh, Andi Setiawan adalah imam yang rajani. Imam yang punya power, yang punya otoritas, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu saya. Terus saya mau bilang, doa saya kurang didengar Tuhan. Siapa yang pernah bilang doa saya tidak kurang didengar Tuhan? Alkitab tidak pernah bilang begitu. Iblis yang bilang mungkin. Lewat hatimu sendiri. Lewat cara berpikirmu. Lewat masyarakat bilang. Lewat mungkin teman-temanmu bilang, saya nggak tahu. Nangkap maksud saya ya? Makanya membuat kita nggak yakin berdoa. Mau berdoa nggak yakin, jangan gua. Kenapa? Kamu nggak sadar kamu bangsa yang terpilih. Imam yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Ayat yang tadi salah tuh. Kamu yang dulu bukan umat Allah, kamu boleh bilang apapun dulu. Dulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dulu tidak disayangi, tidak dikasihani, tapi sekarang itu yang paling penting, telah beroleh belas kasihan. Dicintai. Ini yang harapan saya menjadi jawaban selalu. Ayat-ayat ini menjadi jawaban buat gambar diri yang rusak tadi loh. Kalau boleh lihat slide atasnya, di atas gambar salib tadi. Gambar diri rusak yang apa? Karena merasa tidak dicintai, tidak berharga. Di atasnya satu lagi slide-nya. Tidak dicintai, tidak berharga, tidak berguna. Ayat-ayat tadi kalau direnungkan baik, menjadi jawaban untuk 3 kebutuhan manusia ini. Supaya gambar dirinya utuh. Jangan cari di dunia, jangan cari di pacar, jangan cari di pasangan. Kamu boleh dapat pasangan yang terbaik sekalipun, dia tidak sempurna. Tapi Tuhanlah yang akan mencintaimu dengan sempurna. Tuhan yang akan selalu menganggapmu berharga. Tuhan yang selalu menantikan karyamu. Kenapa? Karena kamu berguna di hadapan Dia. Amin. Tapi kalaupun kamu nggak mengerjakan apa-apa, Tuhan tetap mencintaimu. Nah, coba gambar salib yang bawah, yang penuh. Salib yang membesar, yang bukan, yang terus, bawa lagi, bawa habis ayat-ayat ini gambar salib. Nah, itu dia. Nah, ini yang harusnya terjadi. Kalau dalam perjalanan waktu kita, semakin kamu sadar bahwa kamu tidak bagus, setuju? Saya sadar kok, saya berdosa. Gini, perhatian baik, saya sadar saya berdosa. Saya sadar sampai hari ini saya penuh hawa nafsu. Loh, saya masih pengen berdosa. Saya masih bisa mikir jorok. Saya masih. Saya masih melakukan hal yang tidak berkenan. Saya masih. Tapi kenapa kok saya masih bisa yakin gini? Tapi saya adalah anak kesayangan Tuhan. Karena saya berhasil melihat apa yang dikejar oleh salib Kristus. Bahwa salib itu yang menyelesaikan semua masalah. Kenapa makin besar? Bukan salibnya makin besar. Ini bicara gini, pengertian kita tentang karya salib Yesuslah yang makin jelas. Dulu waktu saya bertobat, saya kasih cerita ya, waktu saya baru bertobat, tahun 91 saya bertobat, bulan Oktober, tanggal 18 Oktober 91, hari Jumat, saya bertobat. Waktu saya bertobat, saya pikir gini, memang wajar Tuhan bawa saya bertobat. Wajar Tuhan pilih saya. Kenapa? Saya orangnya radikal. Dalam waktu 3 bulan, persekutuan di sekolah saya yang tadinya cuma 5 orang, langsung jadi 200 orang. 3 bulan. Tokohnya siapa yang bawa perubahan signifikan? Secara mata, mungkin saya. Secara mata manusia, mungkin Andi Setiawan. Sejak dia bertobat, penginjilan. Teman bertobat, guru bertobat. Persekutuan yang cuma 5 orang dalam 200 dalam 3 bulan jadi 200 orang. Lalu saya lulus, dalam 3 bulan itu lulus. Setelah itu saya kuliah, saya jadi ketua
pemuda, ketua pemuda, youth yang saya pimpin ada 1.000 sampai 1.500 orang. Itu waktu itu kedua terbesar di Indonesia. Wih, saya pikir ini memang wajar Tuhan menebus saya karena saya orang istimewa. Sayalah orang pilihan. Salib Kristus yang pertama yang saya lihat. Saya melewati gagal, jatuh bangun, gambar diri yang salah. Di situ saya menyadari gila ya. Ternyata untuk orang yang saya pikir hebat, Tuhan mati buat saya. Sepengertian saya tentang salib Kristus yang kedua tuh makin besar. Wow. Ternyata gue pikir karena gue hebat, Tuhan tebus saya. Ternyata gue nggak hebat, tapi Tuhan tebus. 30 tahun kemudian yang ketiga nih loh. Saya sadar gila gue ini benar-benar orang yang parah banget loh. Nggak pantas jadi pendeta. Berarti kan pengakuan saya pertama sama yang sekarang, nggak pantas saya jadi pendeta. Nggak layak saya khotbah. Tapi kenapa saya bisa khotbah? Karena ternyata kasih Tuhan atas saya itu yang menyelesaikan semua dosa saya. Dosa saya semua sudah selesai. Nah, situ. Nanti 10 tahun lagi ada salib yang keempat yang lebih besar lagi. Kenapa? Saya semakin melihat, wow gila. Amin. Jadi kenapa gambar diri saya bilang, saya tahu saya orang yang disayang Tuhan. Itu semua karena semakin kita menyadari apa yang dikerjakan oleh salib Kristus. Yang membuat kita tahu, saya layak berdiri di hadapan Tuhan. Doa saya pasti didengar Tuhan. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya hebat. Tapi karena apa yang Yesus sudah buat saya. Saya yakin banget saya disayang Tuhan. Bukan karena saya sempurna. Tapi karena Yesus sudah mati buat saya. Amin. Saya akan tutup di bagian ini, saya akan tutup sedikit dengan cerita sebelum saya lanjutkan bagian lain dengan cepat saja. Ada satu teman saya yang sekarang lagi saya mau lagi latih untuk dia berkhotbah, dan bagus sekali yang dia sharing gini loh. Dia bilang gini, saya pikir, saya sempat dibilang nggak berani nyanyi. Kalau yang lain nyanyi, saya nggak mau nyanyi. Kenapa? I love you Lord, I love you Lord. Aku mencintaimu Tuhan. Aduh, munafik gue katanya. Dia bilang ini, gue jauh lebih sayang keluarga gue. Dia seorang mama. Gue jauh lebih sayang sama keluarga gue, sama anak-anak gue daripada sama Tuhan kok. Bahkan dia bilang ini, bahkan suatu hari gue menemukan, gue jauh lebih sayang sama anjing gue daripada sama Tuhan. Anjing gue mati, gue nangis berbulan-bulan. Tapi tiap bulan gue diajak perjamuan kudus, suruh merenungkan kasih Tuhan sama gue. Nggak pernah gue nangis. Suruh merenungkan bagaimana Tuhan sudah berkorban buat gue. Nggak pernah gue nangis. Anjing gue nggak bisa lupa sama dia. Gue jauh lebih sayang sama anjing gue daripada sama Tuhan. Dan dia memutuskan, saya tidak mau munafik. Saya nggak mau menyanyi. Karena itu semua kebohongan. Wow. Kejujuran yang bagus sekali. Sampai suatu kali dia disadarin sama Tuhan. Walaupun dia jauh lebih sayang sama anjingnya daripada sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini, aku tetap mencintai kamu. Itu memulihkan dia. Wow, gila. Tapi Tuhan, gue lebih sayang sama anjing gue daripada sama lu. Tuhan bilang, it's okay. Itu tidak merubah kasihku. Aku tetap mengasihimu. Dan karena kasihku itulah kepada kamu yang tidak mencintai aku sebesar itu, yang bahkan lebih sayang anjingmu daripada aku. Untuk orang seperti itu, aku tetap mencintai, aku tetap menebus kamu, dan menjadikan kamu anakku. Nangkap, saudara? Kita menjadi anak Allah, bukan karena apa yang kita buat. Kita menjadi anak Allah, karena kasih Tuhan yang kekal sama kita. Selama saudara belum bisa lihat ini, selama saudara belum bisa lihat salib Kristus menjadi jawaban buat saudara, saudara masih perlu menambahkan dengan pelayananmu, dengan doamu, dengan baca Alkitabmu, dengan disiplin rohanimu. Itu semua bagus loh ya, itu semua bagus. Tapi itu bukan untuk membuat punya gambar diri yang benar. Itu bukan sesuatu yang membuat kamu bisa diterima Tuhan. Kamu baca Alkitab, kamu berdoa karena kamu sudah diterima Tuhan. Bukan supaya kamu diterima Tuhan. Karena kamu sudah dijadikan anak, bukan supaya jadi anak. Kalau kita masih gagal melihat itu, maka coba lihat slide berikutnya. Maka seumur hidup kamu kan begini, saya sama dengan penampilan atau prestasi saya plus kata orang.
Jadi siapa kamu menurut kamu? Kamu kan sangat tergantung apa kata orang tentang kamu. Maka begitu ada orang bilang nih, lu jelek ya, waduh, langsung kita tersinggung. Kenapa? Kata orang itu sangat berharga buat saya. Thank you buat tadi kalian pujiannya, Andreas puji saya dan semua kalian bilang gini, thank you. Tapi jujur, itu saya mau latih diri saya, itu nggak terlalu penting buat saya. Apa kata orang. Kalaupun Andreas nggak mau dengar saya lagi, it's okay. Saya tahu saya tetap orang yang dicintai Tuhan. Kalaupun kalian, sorry Kak Andi, kalian panggil saya apa? Kak Andi, saya nggak terlalu favorit lagi sama Kak Andi. Saya favorit sama pendeta lain, it's okay. It's okay. Bahkan saya tahu anak saya pendeta favoritnya bukan saya, orang lain. Dan it's okay. Kenapa? Kata orang tidak menentukan apa-apa buat diri kita. Penampilan, waduh ada yang keren. No. Perlu kita punya penampilan yang baik. Saya memperhatikan penampilan juga, tapi itu bukan saya. Kalaupun orang bilang ini, pastor jelek ya sekarang, nggak apa-apa juga. Nangkep ya? Nggak keren, nggak apa-apa. Prestasi loh. Gereja pastor kok nggak yang paling hebat? Nggak apa-apa. Ada orang ke gereja saya karena gini, saya datang ke sini dan saya jatuh cinta sama gereja. Kenapa? Karena suatu kali saya tanya, Pastor Andi gerejanya kayak apa? Oh, gereja saya banyak kekurangannya. Saya bilang, gereja tempat saya melayani banyak kurangnya. Kami, aduh, youth-nya gimana? Pasti keren ya? Aduh, youth-nya nggak ada apa-apanya. Saya bilang, ya, youth kami nggak lagi nih. Justru saya pengen lihat, katanya. Seperti apa sih youth yang katanya nggak ini gereja yang katanya banyak kekurangan, saya pengen lihat. Waduh, ini Mas menyenangkan. Oh, kami kan memang banyak kekurangan loh. Kalau kalian datang ke tempat kami, kalian akan menemukan orang-orang yang sangat bilang, aduh kita banyak kurang, kita nggak pernah berusaha mau bilang kita hebat, kita paling hebat, enggak, kita bilang kita ini banyak kurang. Tapi kok bisa gini? Ya semua hanya karena Tuhan mengasihi kita. Terus kenapa lu buat sesuatu yang excellent? Kita buat yang excellent, bukan untuk membuat impresi buat orang lain. Kami melakukan yang excellent karena ini, Tuhan udah bikin yang lebih excellent lagi buat kita. Ya, jadi kita cuma sebagai ucapan syukur. Tapi kita tahu dalam excellent-nya kita banyak kekurangan kok. Tapi kalau gambar dirimu masih salah, kamu akan selalu peduli sama prestasi kamu. Begitu prestasi kamu kurang sedikit, kamu gelisah. Begitu kamu gini, nggak saat teduh sedikit, kamu gelisah. Karena saya sama dengan saat teduh saya yang sempurna. Uduh. Saya sama dengan worship saya yang menggetarkan surga. Suatu kali kamu nggak bisa menyanyi, kamu langsung kehilangan segalanya. Gambar diri kamu rusak. Nggak maksud saya? Suatu hari kamu nggak bisa pelayanan. Kamu adalah saya pelayanan mati-matian. Begitu kamu nggak boleh pelayanan, lihat teman saya Budi. Dia bilang, 6 bulan kamu nggak usah pelayanan. 6 bulan jangan menginjil lagi. Kamu akan lihat Tuhan tetap mencintai kamu. Karena kamu bukan prestasimu plus kata orang. Tapi yang terakhir, coba deh. Kamu adalah apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Kalau Tuhan bilang, aku mencintai kamu, kamu adalah orang yang dicintai. Titik. Kalau Tuhan bilang, kamu sudah disempurnakan sampai selama-lamanya. Ada ayat yang bilang begitu loh. Kamu sudah disempurnakan sampai selama-lamanya. Kamu sudah sempurna. Titik. Kalau Tuhan bilang nih, oleh satu dosa kamu sudah ditebus sampai selama-lamanya. Berarti gini, dosa saya kemarin sudah diampuni. Dosa saya hari ini sudah diampuni. Dosa saya tahun depan pun sudah diampuni. Sudah diampuni. Karena Tuhan tidak perlu mati di kayu salib untuk kedua kalinya buat saya. Karena sekali dia menebus saya, dia menebus dengan sempurna. Itu juga berlaku buat saudara. Kata siapa? Kata Tuhan. Kalau itu kata Tuhan, saya percaya. Titik. Berarti gini, Tuhan mau datang kapanpun, saya pasti diangkat. Titik. Kenapa? Saya sudah ditebus. Saya sudah diampuni. Saya anak Allah. Saya orang yang disayang Tuhan. Itu kata Tuhan. Titik. Renungkan apa kata Tuhan. Itulah dirimu yang sebenarnya. Kita pasti bertempur di pikiran kita, tapi, nah apa-apa, itulah pertempurannya. Itulah peperangan rohani sebetulnya. Mana yang kamu mau dengar? Kata Tuhan atau kata orang? Kata Tuhan atau kata iblis? Kata Tuhan atau kata temanmu? Kata Tuhan atau kata orang? Tapi kata orang tua saya goblok, Pak. Kata Tuhan apa? Kamu berharga, kamu dicintai. Titik.
Kata orang saya jelek, Pak. Kata Tuhan apa? Kamu cantik, kamu indah. Kamu begitu menawan di hati Tuhan. Sampai Tuhan tidak bisa mengalihkan matanya dari kita. Firman Tuhan bilang itu di Mazmur. Titik. Amin. Tuhan tidak bisa lupain saya. Saya seperti biji matanya. Kata firman Tuhan, kita tuh kayak biji matanya loh. Begitu disayang Tuhan. Titik. Amin. Saya sampai sini karena saya pikir kemampuan kita untuk menerima terbatas. Kalau saya terusin takutnya juga terlalu capek. Saya pikir sampai sini dulu. Saya harap diberkati ya. Coba renungan itu. Apa kata Tuhan tentang saya? God bless you.